Assalamualaikum Bapak Guru Hebat, apa kabar? Apakah siswa kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran kali ini? Saya akan berbagi materi respirasi yang berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran kami disajikan oleh siswa-siswa, kemudian dipilih oleh siswa seperti apa mereka akan mempresentasikannya. Silahkan lihatlah tayangan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Memberi salam hukumnya wajib. Di situ siapa? Di sini berarti Pak Reji. Pak Reji nggak ada. Pak Reji Nonton Avatar. Kamu juga sama. Nontonnya bareng juga. Pada saat kamu berada di situasi, itu kan banyak situasi mencekam ya. Ada kayak mau kejepit pintu, mau kejepit batu karena berada di dalam gua, kayak gitu. Itu kan ada seperti itu ya ceritanya, kan ada titiknya. Kamu merasakan apa? Apakah pada saat kamu nonton atau ada yang berbeda? Deg-degan. Kalau deg-degan, kira-kira organ apa sih yang berpengaruh? Jantung. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Emosi. Nah, pada saat emosi, apa yang terjadi pada diri kamu? Reaksinya gimana? Panas. Karena mau di atas kepala gitu ya. Terus ada nggak hal yang di dalam film itu yang membuat kamu kecewa? Ada. Selain nonton, kamu ngapain lagi? Ada? Kamu seru kan? Atau kan? Nah, apa aja yang kamu lakukan selama 2 minggu? Berarti persiapan Natal sampai Natal. Di Jakarta. Kumpul dengan keluarga besar. Oh, kekuasaan Saka. Bagaimana perasaan kamu merayakan Natal? Jadi, kemudian ada nggak yang kamu kurang kayaknya di Natal ini? Keluarga besar. Emang keluarga besar pada umumnya di mana? Nah, sekarang coba Anda tuliskan di bukumu kegiatan kamu. Nah, tadi contoh gini, aku nonton film ini. Kemudian kamu bercerita pada saat kamu menonton itu ada yang deg-degan, kamu kasih di situ jantung, napas tersengal-sengal, hidung dan paru-paru. Contohnya contohnya pengalaman saat liburan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau cerita selama liburan aku ngapain aja. Dari hari pertama libur sampai hari terakhir libur aku mau di rumah. Terus di rumah tuh nonton seri-series atau drama yang aku sebelumnya atau yang belum aku tonton. Pertama tuh aku nonton Happiness. Di situ tuh deg-degan sih soalnya kan zombie, tapi si zombinya tuh kan terlalu gimana-gimana, gak yang banyak banget. Jadi kayak cuma deg-degan itu kalau dari keluar aja. Pas di rumah ini posisi kayak yaudah nonton juga sebatas vlog. Saat ini siswa sedang mendiskusikan tentang tema dari beberapa kegiatan yang akan mereka lakukan, baik itu role play atau berupa talk show tentang sistem respirasi yang sudah dipilih. Ini juga sama. Kelompok ini apa? Ininya topiknya apa? Pengadilan. Oh, pengadilan. Kasusnya tentang Kematian bayi. kematian bayi. Oh, dilihat dari sistem respirasi yang kemarin ya. Oh, oke. Sok, mangga. Kemarin topiknya tentang apa kita?
Pernapasan ibu hamil. Ininya talk show atau bagaimana? Atau drama? Di rumah sakit. Oh iya. Oh berarti sekarang dirubah sedikit strateginya. Oh iya mangga. Ini kelompok ini tentang apa kemarin? Oh scary movie ya. Oh, oke. Jadi harus bisa meyakinkan audiens. Dan nanti kalian melihat ya kondisi dari audiens seperti apa ya. Oke. Oh kebakaran, berarti ada tim forensik, damkar, reportase. Paling tidak sekarang presentasi improvisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat nonton talk show dari Budi Abu, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan salah satu topik yang menjadi perhatian untuk saat ini, yaitu rokok. Baik, jadi di sini tuh membahas rokok itu jadi sesuatu yang penting ya, di mana rokok itu jadi salah satu perhatian masyarakat dan menjadi perhatian pemerintah saat ini, di mana penggunaan rokok yang sekarang sudah beredar bebas juga itu jadi salah satu masalah pemerintah akan kesehatan dan juga aspek-aspek lainnya. Tapi juga di balik kesehatan banyak keuntungan yang hadir dari rokok. Contohnya dengan keuntungan ekonomi. Dari sisi bea cukai, dari sisi industri rokok itu pasti menguntungkan. Apalagi di Indonesia, rokok menjadi salah satu faktor ekonomi yang terbesar. Jadi di sini kita sudah mengundang beberapa dari beberapa pemateri dan juga beberapa panelis yang mereka tuh sangat ahli dalam bidang rokok, dan mereka sudah terverifikasi bekerja selama ini di bidang rokok ini. Ini langsung kita undang semua aja kali ya? Boleh. Oke. Pertama ada perwakilan Asosiasi Pengusaha Rokok, Bapak Faiz, silakan masuk. Ada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Zikri. Dan terakhir ada ahli hukum, Bapak Firdi. Acara kita hari ini adalah perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan rokok pada segala sektor di Indonesia. Aku mau nanya nih dari sebagai perwakilan audiens di luar sana, menurut Pak Zikri nih, kira-kira apa pendapat Bapak tentang penjualan rokok ketengan? Sebenarnya menurut saya rokok ketengan itu kurang lah. Kurang gimana tuh, boleh dijelasin nggak? Sebenarnya kalau kita menjualnya rokok bungkusan, kita bisa mengurangi orang-orang yang membeli kita ketengan. Jadi kita bisa mengurangi orang-orang yang merokok juga. Ini bagus juga ya. Tapi ikutin sih. Bagus lah. Dari gitu lah. Memang bisa juga pasti ada penurunan jumlah rokok, tapi juga nanti pasti di pikiran kenaikannya gara-gara apa, karena inflasi juga ya pastinya. Tadi kan dibahas oleh Bapak Firdi mengenai pengamanan rokok nih, pengamanan rokok di Indonesia. Apakah salah satu bentuk contoh dari pengamanan itu jadi kayak di kemasan kan sering ada peringatan warning gitu, kayak jangan merokok gitu, menghindari untuk karena kesehatan. Apalagi di sana sering ada kayak foto-foto penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Apakah itu salah satu cara pemerintah untuk melakukan pengamanan rokok? Ya, betul sekali ya. Remaja-remaja itu punya keinginan untuk merokok, biasanya karena disebabkan beberapa faktor. Tapi untuk sekarang ini, remaja itu tertarik dengan rokok dan tertarik merokok diakibatkan oleh rasa ingin tahu dan juga diajak oleh teman. Dan biasanya itu jadi salah satu faktor yang dimana rokok ini pasti tidak mengalami penurunan sampai nanti, karena akan naik terus karena jumlah remaja di Indonesia juga akan naik terus seiring berjumlahnya usia. Dan itu juga salah satu concern yang utama di mana kita sebagai masyarakat Indonesia harus peduli akan pentingnya untuk menghindari rokok. Apalagi rokok itu jadi salah satu berdampak buruk untuk kesehatan, di mana kesehatan bisa menurun, bahkan banyak penyakit yang diakibatkan oleh rokok yang bisa berdampak pada paru-paru, sirkulasi dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Social One Pass to Talk Show. Jadi hari ini bersama saya Zahran. Hari ini kita akan membahas topik mengenai pembalakan hutan liar. Nah, di sini kita perlu ketahui pembalakan hutan liar itu adalah suatu tindakan yang ilegal, yaitu menebang hutan secara liar lalu dapat menimbulkan kebakaran hutan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Di sini kita telah bersama Amanda sebagai ahli lingkungan, dan juga di sini kita sudah bersama Bapak Noval sebagai ahli hukum. Jadi hari ini kita akan langsung bertanya kepada narasumber mengenai apa saja motif melakukan pembalakan liar dan juga apa sih dampak yang terjadi
kalau adanya tindakan pembalakan hutan secara liar. Oke, di sini saya sebagai ahli lingkungan pertama-tama ingin membahas tentang motif pembalakan liar. Menurut pendapat pribadi saya, di sini motif pembalakan liar itu sering terjadi di Indonesia dikarenakan dua faktor. Nah, yang pertama ini adanya faktor hukum mengenai produk hukum yang ada dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, yang kedua ada faktor hukum. Mempengaruhi terjadinya pembalakan liar masyarakat setempat maupun ekonomi supply. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak. Untuk dampaknya sendiri, menurut saya di sini ada 4 dampak, yaitu yang pertama kehidupan satwa liar pada tempat tersebut itu menjadi terganggu dikarenakan hilangnya habitat asli mereka. Lalu yang kedua, terjadinya pencemaran udara karena asap yang ditimbulkan oleh pembalakan hutan. Lalu yang ketiga, terganggunya aktivitas masyarakat karena polusi yang ditimbulkan. Dan hal ini menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya penyakit yang terjadi pada bagian pernapasan dada manusia, seperti flu atau asma. Dan masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker oleh pemerintah. Lalu yang keempat, itu berkurangnya daerah resapan air yang menyebabkan tanah kering dan gersang. Lalu berkurangnya penghasil oksigen dari hutan. Bukan Paulus sebanyak 3 kali. Akan untuk semua yang dilihat dan didengar pada persidangan ini, untuk semuanya tetap berlaku dengan tata krama yang berlaku. Apakah ada tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi tersebut? Ada yang mulia. Silakan. Bukti yang ada diberikan foto hasil foto toraks terhadap indikasi pneumonia pada bayi yang ada yang diduga memiliki sebab yang diduga menjadi sebab utama dalam kejadian SID atau sudden infant death yang terjadi kepada bayi dari saudara Citra. Waalaikumsalam. Ya, saya akan melakukan pertanyaan kepada Bapak Faris. Halo Bapak Faris. Halo, bilang. Selamat siang, sebelumnya saya ucapkan selamat atas lomba Murda Jabar yang Anda ikuti minggu lalu. Bagaimana cara Anda berlatih pernapasan jangka panjang pada atlet sepeda? Untuk melatih pernapasan jangka panjang pada atlet sepeda dilakukan latihan endurance yang dilakukan bersepeda pada jarak jauh di atas 120 km di atas 3 jam. Biasanya berapa kali dalam seminggu latihan pernapasan sepeda? Dilakukan 3 kali atau 2 kali dalam seminggu. Apakah Anda pernah mengalami sesak napas saat berlatih atau lomba? Tidak. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Faris, dan kepada hadirin saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Alwan nih, kegiatan kita hari ini tadi sudah ada penampilan berapa orang tadi tuh? 3 kelompok ya? Ya, 3 kelompok. Lebih bermakna pembelajaran biologi seperti ini atau diskusi biasa? Menurut aku sih Bu, pelajaran kayak tadi itu seru Bu. Jadi ada ilmu baru lah yang saya ketahui gitu. Kayak bahayanya merokok, kayak gitu. Terus hukum-hukum yang bisa buat ini gitu, bikin jerat yang pelaku-pelaku gitu lah. Nah, menurut Anda kasus ini merupakan kasus yang interesting nggak untuk kita bahas di sistem respirasi? Menurut saya kasus ini sangatlah menarik karena di satu sisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara masih belum memiliki perlindungan terhadap kesehatan respirasi masyarakatnya. Karena berdasarkan undang-undang hukum pidana yang ada belum menjelaskan tentang perlindungan terhadap orang-orang yang diakibatkan oleh rokok. Artinya selama ini adanya hukum yang melanggar bea cukai penjualan atau di daerah-daerah tertentu, tapi tidak ada perlindungan terhadap perokok-perokok pasif yang justru lebih dirugikan karena tidak ada filter di dalamnya. Oke. Kalau di luar dari Indonesia sendiri, apakah ada undang-undang yang dia mengikat atau menjerat, membuat orang lain menjadi perokok pasif gitu? Sampai saat ini masih belum ditemukan. Tapi kemarin kalau saya tidak salah ada sebuah artikel yang menunjukkan bahwa parlemen Inggris telah menciptakan proposal untuk
melindungi anak-anak di bawah umur yang orang tuanya merokok. Oke, keren.